Hai guys, saat ini kamu mendengarkan podcast dari remoteworker.id. Pahami mindset bekerja dari rumah, upgrade skillmu, dan mulai rintis karir remote workmu. Bersama-sama kita akan jadikan Indonesia sebagai provider nomor 1 remote worker di dunia. Be part of the history. Hari ini saya mendengar salah satu teman karena lagi corona dan ada mulai kebijakan working from home, kemudian mengatakan ternyata karena nggak ada commuting, habis subuh bisa tidur lagi. Oke, saya baru nyadar bahwasanya hal yang sudah saya lakukan dan teman-teman remote work rasakan sendiri mulai dari bekerja remote work itu sesungguhnya sesuatu yang asing atau privilege yang hanya bisa dirasakan oleh teman-teman remote work. Kenapa? Karena konteksnya remote work itu jelas tidak butuh commuting ke kantor. Dan kalau commuting ke kantor, kalau di Jogja masih make sense loh ya. Jogja itu sejauh-jauhnya Jogja Bantul ya mungkin sekitar 30 menit atau 45 menit. Tapi 45 menit Jogja itu jauh sekali loh ya. Bisa 10-17 kiloan. Karena memang lancar banget. Tapi kalau di Jakarta saya ngerasain sendiri setengah jam itu mungkin cuman dari mana ke mana lah. Intinya jauh banget. Nah, ini baru saya sadari sebagai privilege yang jarang dirasakan teman-teman yang ngantor. Dan kadang-kadang kita yang ngantor itu nggak merasa bahwasanya nggak ada orang yang nyuruh kamu ke kantor. Tidak ada aturan di dunia kita bahwasanya begitu kamu sudah lulus dari kuliah atau akademis dan kamu masuk ke dunia profesional, itu nggak ada sebenarnya kewajiban ngantor. Ngantor itu menjadi wajib, rasanya wajib, karena itu mainstream. Jadi kamu ngerasa oke aja, berangkat jam 5 pagi, sampai kantor jam 7, 2 jam ya. Total balik mungkin bisa 5 jam. Dan ya, total balik bisa 5 jam. Dan kamu ngerasa itu, ya oke aja, dijalani aja. Kenapa? Karena itu mainstream. Padahal nggak ada yang seperti itu. Dan padahal, apa yang terjadi sih kalau kamu nggak ada waktu dipakai untuk ngantor? Yaitu kamu nggak perlu kamu nggak perlu bangun jam 5 pagi terus siap-siap ngantor, mandi, rapi, berangkat. Kamu nggak punya kewajiban seperti itu. Apa sih yang bisa kamu lakukan? Nah, karena saya sudah menjalani kehidupan seperti ini dari tahun 2010, atau kalau dari secara konteks sih mungkin dari tahun 2006 loh ya. 2005, dari 2005 dari 2006, kan 2005 saya ngantor setahun. Dari 2006 sebenarnya saya di rumah terus, jadi saya nggak ngerasain seperti apa sih orang yang ngantor, sehingga saya tahu banget apa sih yang bisa kamu lakukan kalau kamu nggak perlu ngantor. Yaitu, kalau saya bangun pagi subuh, kemudian sampai aktivitas dan tidur kembali, maka waktu yang harusnya dipakai ngantor, berangkat kantor, itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, untuk diri sendiri. Jelasnya untuk diri sendiri dulu ya. Kamu untuk diri sendiri, apa yang bisa kamu lakukan? Bangun subuh, paling gampang itu tidur lagi. Ya kan? Kalau anak masih belum sekolah SD, itu kamu bisa tidur sampai jam 8. Saya ngerasain banget dulu saat anak masih TK, habis subuh saya bisa tidur sampai jam 7, jam setengah 8. Ya santai aja, karena emang gak ada kewajiban ngantor. Kemudian saat anak mulai SD, istri saya bilang, "Mi, apa bisa kamu nanti bangun pagi terus setiap hari sampai ngantar anak sampai SMA loh mungkin ngantarnya." Saya awalnya apa bisa ya, tapi ternyata ini masalah ngantar anak ya seneng banget. Jadi ya setelah anak udah sekolah ya antar jemput seneng banget. Jadi aktivitas sendiri. Jadi kalau kamu bangun pagi, diri sendiri yang kamu bisa lakukan adalah kamu bisa yang positif ya, kamu bisa gerak-gerak badan. Atau kamu bisa main game. Main game itu asik banget, bangun subuh bisa main game. Kalau kamu suka main game loh ya. Kalau enggak ya kamu nggak ngerasain. Tapi bagi teman-teman gamer yang ngantor, kemudian masih seneng gamer dan nggak ada waktu untuk ngantor, maka pahamilah, begitu kamu sudah working from home dengan kondisi corona sekarang, pasti kamu punya banyak waktu untuk main game.
Nah, orang remote working ya seperti itu, bisa main game sesukanya. Karena apa? Bayangkan waktu 5 jam untuk main game itu udah banyak banget loh ya. Udah banyak banget, dan kamu bisa pakai waktu yang harusnya berangkat ke traffic yang macet seperti itu, bisa kamu pakai untuk dirimu sendiri main game, misalnya seperti itu. Atau kalau sedikit religius, bisa kamu pakai untuk menghafal Quran misalnya. Ternyata keren ya. Berarti masa nggak Quran ya, dikit-dikit aja lah, 1 ayat sehari. Nah, jadi dia kamu bisa pakai untuk itu. Atau untuk kamu dan keluarga, misalnya kamu bisa jalan-jalan pagi, bisa banget. Nah, untuk komunitas, misalnya kamu bisa ngebangun sesuatu lah, suatu gerakan, menyadarkan komunitas untuk membantu sesama, membuat secara digital loh ya, membuat page YouTube untuk donasi dan lain sebagainya. Nah, ini ya teman-teman, kamu tidak pernah boleh merasa bahwasanya ngantor itu adalah kewajiban, atau sehingga kamu merasa berangkat ke kantor yang membutuhkan waktu sedemikian banyak waktu hidupmu itu kamu anggap biasa. Itu nggak biasa loh ya. Bayangkan kesia-siaannya. Bayangkan waktu yang kamu buang, sampai ada istilah di Jakarta kan tua di jalan. Tua di jalan itu bener banget loh ya, setahun waktu kerja, pernah hitung-hitung sekitar 30 tahun kamu kerja, kemungkinan kamu menghabiskan waktu kurang lebihnya 3 tahun. 3 tahun kamu menua di jalan. Jadi kalau anakmu SD, kalau di full kan ya, anakmu lulus SD, kemudian kamu ketemu lagi anak udah SMA. Itu waktu yang kamu buang di perjalanan selama 30 tahun. Nah, begitu kamu sudah menyadari bahwasanya ngantor dan commuting ke kantor itu bukan sesuatu yang wajib, yaitu itu adalah suatu pilihan, maka cobalah motivasi dirimu sendiri untuk membuat pilihan hidup di mana kamu tidak perlu menjalani nestapa orang yang berangkat ke kantor sepanjang hidupnya, sepanjang waktu kerjanya, bolak-balik sampai tua. Kamu harus menekankan di dirimu, masukkan ke dalam dirimu sendiri bahwasanya aku ini nggak wajib ngantor loh ya. Aku ini nggak wajib untuk membuang waktuku di perjalanan loh ya. Aku bisa lebih baiknya waktu yang ngantor di perjalanan itu bisa aku pakai untuk diri sendiri, keluarga, atau komunitas. Camkan ini dalam hati dan jadikan ini sebagai suatu motivasi. Thank you.